Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yusuf Kurniawan sebagai perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang materi kami yaitu persaingan bisnis dalam etika bisnis Islam. Di sini kami membahas ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian persaingan usaha atau persaingan bisnis. Yang kedua, bentuk-bentuk persaingan usaha di Indonesia. Yang ketiga, persaingan usaha yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di dalam Islam. Yang keempat, menghadapi persaingan usaha dalam pandangan etika bisnis. Pembahasan pertama yaitu pengertian persaingan usaha. Persaingan berasal dari bahasa Inggris, yaitu competition, yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, atau kompetisi. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh persaingan dan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini terdiri dari beberapa bentuk termasuk pemotongan harga, iklan dan promosi penjualan, variasi kualitas, bentuk kemasan atau desain, dan segmentasi pasar. Pembahasan yang kedua yaitu bentuk-bentuk persaingan usaha di Indonesia. Dalam dunia bisnis, kepercayaan sangat penting, artinya tanpa didasari atas rasa saling percaya, maka transaksi bisnis tidak akan bisa terlaksana. Globalisasi merupakan sesuatu yang harus dihadapi. Untuk menghadapinya, diperlukan kekuatan-kekuatan atau daya saing yang memenangkan suatu persaingan usaha. Di antaranya, yang pertama, daya saing kualitas, baik kualitas dari segi produk dan tempat. Produk yang akan dijual kualitasnya harus bisa bersaing dengan baik. Produk yang dijual adalah produk yang diperlukan oleh konsumen. Yang kedua, daya saing harga. Tidak mungkin akan memenangkan persaingan jika produk sangat mahal harganya. Penentuan harga barang dan jasa dalam menyiasati persaingan bisnis perlu sekali mendapat perhatian bagi pebisnis. Yang ketiga, daya saing marketing. Dalam hal ini, kemampuan mengemas produk sangat dibutuhkan. Yang terakhir, yang keempat, daya saing jaringan kerja atau networking. Salah satu bisnis tidak akan memiliki daya saing dan kalah jika bermain sendiri tanpa melakukan kerjasama dengan pembisnis lainnya. Pembahasan yang ketiga, persaingan usaha yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, setiap muslim yang ingin berbisnis atau berusaha, maka dianjurkan untuk melakukan persaingan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan persaingan yang sehat, baik itu dalam bentuk tidak memperbolehkan barang yang sedang ditawar oleh orang lain, tidak diperbolehkan membeli barang pedagang yang dari kampung yang belum tahu harganya. Selain itu juga, di dalam ajaran Islam, dalam mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Yang kedua, kejujuran, yaitu salah satu faktor utama untuk menjadi pebisnis yang sukses adalah dengan memiliki sifat jujur. Yang ketiga, keterbukaan. Keterbukaan dapat berarti informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja pelaku bisnis tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami oleh konsumen. Yang keempat, ada keadilan. Salah satu bentuk sederhana dalam berbisnis yang berkaitan dengan keadilan adalah tidak menambah atau mengurangi berat timbangan dalam jual beli. Pembahasan yang terakhir yaitu menghadapi persaingan usaha dalam pandangan etika bisnis Islam. Untuk membentuk perilaku yang baik dalam aktivitas ekonomi, maka terdapat dua asas yang menjadi dasar antara lain. Yang pertama, asas ilahiyah, yaitu pelaku ekonomi dalam Islam harus meyakini bahwa setiap langkah bisnis yang dikerjakan tetap dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asas ekonomi berdasarkan keberuntungan dunia dan akhirat. Karakteristik standar moral bisnis. Yang pertama, tingkah laku yang diperhatikan oleh konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia. Yang kedua, memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan.